Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam, Ibu. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mulai kegiatan, jadi ibu absen dulu ya. Mana tahu ada kawan dari kalian itu ada yang izin atau ada yang sakit ya. Yang pertama Adifa Mahira ada? Oke. Pandi Khairi ada? Cantika Jahwa Khairani. Kayak pembelajaran. Itu marilah kita sama-sama nyanyi ya sebagai rasa cinta nasional yaitu nyanyi satu nusa satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Dengan subtema hebatnya cita-cita. Jadi anak-anak di sini kemarin kan kita sudah belajar tentang tema cita-cita. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi kemarin? Mbak Narani? Masya Allah, keren sekali. Ada lagi yang masih ingat? Kayaknya siapa kemarinnya yang sudah bagus kemarin? Coba anak Listia. Hari ini kita belajar tentang hebatnya cita-cita. Jadi semua kita manusia siapapun dia itu memiliki cita-cita masing-masing. Ada yang ingin bercita-cita sebagai apa? Dokter, guru, Guru. Apa lagi? Pilot. Ada lagi? Apa lagi? Polisi. Ada lagi? Pilot. Pramugari. Apa lagi? Tentara. Presiden. Ada lagi? Gubernur. Ada lagi? Hah? Ustazah atau bos. Anak-anak itu semua ini hari ini kita materi tentang hebatnya cita. Jadi di sini seseorang dikatakan hebat ketika dia memiliki cita-cita yang baik atau bagus. Jadi di sini ungkapan itu menjadi hebat ketika kita memiliki suatu profesi. Misalnya menjadi seorang guru. Jadi dia dikatakan berhasil atau hebat seseorang itu ketika dia memiliki profesi sendiri. Yaitu seperti apa tadi? Apa lagi? Dok? Apa? Tentara. Ada lagi? Hah? Polisi. Dalam di sini semuanya ini dikatakan orang memiliki kehebatan ketika ada pula profesi di dalam dirinya. Jadi kalau seorang petani apakah dia bukan orang hebat? Itu adalah orang hebat juga. Tetapi yang paling terkenal, yang paling kita hebat ketika sebuah profesi itu ada pada diri seseorang. Di sini semua orang memiliki cita-cita, yaitu cita-cita yang mulia. Walaupun profesinya itu sebagai guru, dokter, tentara atau polisi, bahkan yang lain-lain itu semuanya adalah cita-cita yang baik dan mulia.
ketika kalian itu apa? Belajar dan berusaha. Jadi dari sekarang ketika ada pelajaran misalnya PPKN, bahasa Indonesia, matematika, agama, maka dipelajari semua. Supaya apa? Anak-anak ibu semua, jadi ibu akan menayangkan satu video yaitu tentang kekayaan alam yang ada di Nanti ketika video ini berlangsung, anak-anak ibu semua perhatikan videonya dengan baik-baik. Dan nanti ibu akan minta salah satu di antara kalian itu menjelaskan apa maksud dan tujuan dari video ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Bahkan kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Berikut adalah 10 kekayaan alam Indonesia terbesar di dunia. Satu, hutan Indonesia terluas ketiga di dunia. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Hutan di Indonesia disebut sebagai hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia adalah penyerangan. Kita sudah menonton video ya Nak. Tadi adalah kekayaan adalah sumber daya alam yang ada di kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari video itu ada yang tahu materinya tadi? Ya. Berarti keren sekali dia menonton videonya. Ada lagi? Jadi hari ini ada salah satu teman kita ingin membacakan sebuah puisi yaitu Diponegoro. Karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kabung menjadi abu. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak Salah satu teman kita ingin membacakan sebuah teks cerita tentang seorang jin. Sang arsitek pada tahun 1955 Presiden pertama Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera. Daratan ini berada di sebelah barat Indonesia. Letaknya yaitu astronomis Pulau Sumatera. Sumatera berada di 0 derajat lintang utara. Jadi ini salah satu gambar peta yang ada di Sumatera. Coba perhatikan Nak, gambarnya itu di peta Sumatera itu. Coba perhatikan kekayaan sumber alam yang ada di wilayah Sumatera itu sangat besar sekali. Ada gas, ada minyak bumi, ada tambang, ada hutannya, sangat banyak sekali. Apalagi di Aceh itu termasuk penghasil kopi terbanyak di Indonesia. Baru hutannya juga di Indonesia memiliki hutan tropis. Kondisi alamnya juga sangat baik. Jadi Indonesia ini adalah kaya akan sumber daya alam. Ada anak-anak ibu yang mau bertanya? ada. Ya, Nak. Apa yang dimaksud kekayaan hayati biotik? Pertanyaan keren sekali. Suka sekali dia cara bertanya, yaitu kekayaan alam hayati biotik. Kekayaan yang berasal dari makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi di sini kekayaan alam hayati biotik yaitu yang hidup, yang bisa berubah nanti bentuknya dan bisa diperbaharui lagi. Contohnya seperti apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk kekayaan alam hayati biotik atau hewan. Misalnya hewannya siapa itu? Daerah mana yang paling banyak sumber daya alam? Yaitu daerah Sumatera yang berada di Indonesia. Jadi Sumatera itu termasuk yang paling banyak memiliki kekayaan alamnya. Melimpah sekali.
baik itu dari segi SDM-nya dan SDA-nya. Sebentar ya. Oke. Jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai semua kegiatan kita dari mulai pagi sampai siang. Itu pembelajarannya tentang tema hebatnya kita. Jadi sebelum kita tutup, mari kita baca doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jadi anak-anak ibu semua sebelum pulang nanti pesan ibu di rumah, nanti kalian ketika pulang maka berhati-hati di jalan, jaga keselamatan diri, jangan main-main di jalan, langsung pulang ke rumah.